Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitri Yasmin dengan NIM H540121093. Pada kesempatan kali ini, saya akan mentutorialkan mengenai struktural break pada aplikasi Stata. Oke, sebelumnya struktural break itu suatu kondisi ketika data time series kita tiba-tiba mengalami perubahan pada suatu titik tertentu. Jadi perubahan ini bisa melibatkan karena adanya perubahan rata-rata atau perubahan parameter yang lain yang menyebabkan forecasting atau peramalannya menjadi tidak akurat. Selanjutnya, siapa saja yang menggunakan struktural break ini ya bisa digunakan oleh individu atau suatu perusahaan, pemerintah, organisasi, bahkan suatu negara. Terus, kapan sih kita menggunakan struktural break ini? Ya, kita menggunakan struktural break ini ketika eh, terjadi pada titik waktu tertentu yang menandai adanya perubahan pola data atau hubungan antar variabel. Jadi, di titik ini kita bisa mengidentifikasi melalui analisis statistiknya yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam parameter model sebelumnya dan sesudahnya pada periode tersebut. Di mana di mana sih kita menggunakan struktural break ini? Ya, biasanya eh, digunakan pada sektor perekonomian, bisa di makro, mikro, di pasar saham, atau juga bisa di ketika kita dalam menganalisis produksi atau konsumsi, seperti itu. Selanjutnya, kenapa sih kita harus menggunakan struktural break ini? Ya, karena eh, adanya perubahan yang mendasar yang dapat mempengaruhi sistem atau model yang dianalisis, seperti misalkan dalam kebijakan pemerintah adanya kebijakan moneter atau fiskal yang signifikan. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir, bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan struktural break ini? Yang pertama, kita mengidentifikasi terlebih dahulu struktural breaknya ini digunakan em, pakai metode statistik apa, misalkan bisa seperti chow test atau model ekonometrik yang lainnya. Nah, selanjutnya kita uji CUSUM. CUSUM ini singkatan dari kumulatif sum yang digunakan untuk mendeteksi perubahan dalam koefisien model secara kumulatif dari waktu yang ke waktu. Nah, ke- untuk CUSUM ini eh, lebih cocok digunakan untuk data yang time series. Nah, bisa juga pakai uji by Peron, yaitu metode metodenya lebih canggih lagi. Dia itu untuk mengidentifikasi lebih dari satu struktural break dalam suatu time series gitu. Jadi eh, kalau kita pakai uji by Peron ini, kita bisa menduga apakah ada lebih dari satu titik perubahannya seperti itu. Ada juga uji LM yang digunakan untuk menguji apakah ada perubahan pada koefisien model regresi melalui perbandingan antara model yang diasumsikan ada ada atau tidaknya structural break. Uji LM ini untuk yang lebih kompleksnya. Oke.
Selanjutnya, kita akan langsung saja mentutorialkan. Pertama, eh, kita harus memiliki datanya terlebih dahulu. Nah, di sini saya memakai data dari Reksadana Syariah. Nah, kita akan mengcopy data reksadana dan dummy-nya. Selanjutnya, kita ke aplikasi Stata. Kita ke data editor. Lalu kita paste ya variable names. Nah, selanjutnya kita ke layar yang utamanya. Kita akan mengetik di komen GNT. Selanjutnya gen new p sama dengan em. Eh, kita menggunakan datanya ini dari tahun 2020 dan datanya ini bulanan. Jadi makanya pakainya M per bulan. Oke, kita ke sini lagi. Kita klik yang new tag-nya. Kita ke format. Lalu kita ganti ke monthly. Oke. Nah, datanya sudah per bulan. Kita di set time. Nah, ini datanya dari tahun 2020 bulan ke-1 sampai tahun 2022 bulan ke-12. Nah, selanjutnya kita akan melakukan regres per variabel. Pertama kita akan meregres reksadananya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat bahwa nilai P-nya 0,000, R square-nya sekian, 0,0, dan root MSI-nya 14.000 sekian. Kita akan melihat regres dari dummy-nya. Nah, di sini untuk regres dari dummy-nya, R square-nya 0,00, root MSI-nya 40.000 sekian, dan kita akan melakukan regres keduanya. Nah, untuk root MSI-nya 14.000 sekian. Hmm, nah, di sini kita akan selanjutnya akan melihat dari grafiknya. Nah, SB susun. Oke, dari data ini, dari grafik ini kita bisa lihat bahwa adanya struktural break karena garisnya ini melewati dari garis batas bawah dan garis batas atasnya.
dan menandakan bahwa data ini terimplikasi adanya s- structural break. Oke. Nah, dari estat SB Jusung ini eh, kita bisa lihat bahwa hak nolnya itu no structural break. Berarti H1-nya menandakan adanya structural break. Kita bisa lihat dari tes statistiknya ini lebih besar dari critical value di 5%. Dan ini menandakan adanya structural break. Kita ke regres lagi. Regres Rex. Dan kita start SB single. Ini kita ingin melihat datanya ini mengalami struktural breaknya ini pada tahun keberapa. Kalau kita lihat dari sini, estimate break date-nya itu terjadi pada tahun 2021, bulan kelima atau bulan Mei. Dan ini juga p-value juga lebih kecil dari 0,05, menunjukkan adanya eh, struktural break. Oke. Nah, kita juga bisa melihat dari apa line plots-nya, kita ke time series, line plots. Terus variabel Y-nya ini dan sorry, variabel Y-nya itu reksadananya. Dan di sini terlihat bahwa adanya struktural break pada tahun 2021 di pertengahan tahun ya. Di sini loh menunjukkan adanya struktural break. Oke. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.